boleh cerita ke kita nggak? Seperti apa kehidupan rumah tangga Bu Ida? Rumah tangga saya kan kawin jadian Pak Ustadz. Terus awal 1 tahun ke depan, setahun berjalan 2 tahun, sampai akhirnya saya hamil. Dalam tangga saya baik. Tahun pas saya hamil 8 atau 9 bulan dan sebelum itu saya melahirkan, saya lihat suami saya tuh selingkuh, punya perempuan lain. Sebelum itu sih banyak yang bisikin bahwa dia tuh memang udah punya perempuan simpanan, tapi saya itu nggak pernah percaya karena saya nggak pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mohon maaf saya potong Bu Ida. Jadi udah ada banyak yang ngomong kalau suami Bu Ida ini menjalin hubungan dengan perempuan lain. Iya, udah sering yang banyak yang bicara, tapi nggak sampai suatu hari teman sahabat saya sendiri. Memang mereka tuh janji ketemuan di hotel. Saya lihat, itu saya diantar. Saya sendiri mata kepala saya udah lihat, menyaksikan. Saya pulang dalam keadaan saya kacau. Saya berpikir, saya nangis. Apa memang ini nasib saya apa bagaimana Pak Ustadz? Saya ingin mengadu tapi saya bingung gitu. Mohon maaf Bu Ida, saya potong lagi. Saat itu Bu Ida tahunya dia baru sebatas pacaran atau mohon maaf dia sudah menikah lagi? Belum Mas. Dengan perempuan? Saya tahunya itu hari saya ketemu di hotel. Setelah saya habis melahirkan, saya datang ke tempat acara itu. Setelah ada teman juga yang kasih tahu bahwa dia akan menikah. Masalahnya yang jadi istrinya itu, calon istrinya itu maksudnya? sepupu saya Mas. Saya terima nikahnya Tati binti Fahri dengan mas kawin dan alat seperangkat sholat dibayar tunai. Gimana? Sah? Sah. Alhamdulillah. Mas Burhan. Hah? Ngapain kamu datang sini? Kamu apa-apaan, Mas? Kamu ngapain di sini, Mas? Kan saya sudah bilang, Bu, saya ada cinta sama lo. Mas, anak kita gimana, Mas? Alah! Kamu pikir gak sih dia itu siapa? Dia calon istriku. Hah? Dia Calon adalah istriku. aku sendiri, Mas. Kita masih satu keluarga dengan Tati. Tati, di mana otak kamu? Terserah kamu mau bilang apa. Yang penting kita udah sah. Kamu yang gak becus jadi istri. Kita sama-sama wanita, Tati. Saya udah punya anak hasil dia. Kamu nggak malu? Harusnya kamu bisa jaga suami kamu. Kenapa dia bisa lebih milih sama aku? Ya, Karena benar. kamu penggoda. Kamu itu nggak lebih dari seorang pelakor. Kamu mikir dong, siapa yang akan merusak hubungannya? Udah, cukup. Oke, Mas. Dibanding Cukup. kamu harus memilih dia, lebih Iya. baik aku. Rumah sakit, Pak. Rumah sakit. Ida! Ida! Mas, Mbak, tolong. Bangun, Ida! Bangun, Ida! Bangun! Ida! Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? betul. Perlakuan suami seperti itu kepada istri? Pertama, Pak Ibu Ustadz. Ida, kita masih sekali bersyukur. Ya. Kalau urusan kesulitan, sebaiknya kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Ya. Misalnya kalau kita lihat mungkin dari sisi ekonomi, Ibu Ida ya lumayan lah ada, Iya. gitu kan. Ini bagian artinya Allah masih sayang di situ. Walaupun misalnya dari sisi lain tadi ternyata suaminya seperti itu, Allah ngasih dari sisi yang lain. Artinya kita melihat dari sisi positif, Ibu Ida. Saya pernah berpikir begitu Ustadz, untuk melihat positifnya. Ya, Tapi setelah saya melahirkan, saya datang ke acara pernikahannya, nggak ada seorang satupun manusia yang simpati sama saya. Yang merasakan sakitnya hati saya, Ustadz. Ya. Sampai saya itu hari saya datang ke acara pengantin, acara nikah suami saya tuh bawa silet. Tangan saya silet sendiri. Ini Bu. Karena mata saya gelap, Ustadz. Ya betul. Begini Bu Ida, ini aspeknya pertama dari aspek hukum. Misalnya kita lihat dari sisi orang laki-laki menikah lagi, Iya. misalnya gitu kan.
secara hukum syariah itu orang menikah lagi atau kita sebut poligami. Kata ulama itu ya kayak orang menikah. Artinya apa? Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah gitu. Misalnya poligami secara fikih nih, memang dalam Qur'annya ya boleh gitu. Tapi boleh itu kalau tadi nih tidak mendolimi. Nah, berarti masih boleh. Tetapi kalau dengan menambah atau menikah lagi kok mendolimi, berarti dia ini salah. Itu Ibu. Nah ini dari posisi ini berdasarkan ceritanya Ibu Ida, dia tidak bertanggung jawab. Justru misalnya menyia-nyiakan. Misalnya gitu. Nah sebuah pernikahan itu harus dibangun dari awal nih misalnya begitu. Kalau misalnya seorang suami bisa bertanggung jawab, baik secara ekonomi, pendidikan, akhlak, kemuliaan, di hukum syariah itu boleh, gitu. Orang beribadah, anggaplah orang sering ngomong, poligami itu ibadah gitu loh, misalnya gitu loh. Kita harus tahu ibadah tuh nggak boleh ganggu orang, nggak boleh menyakitin orang. Oh ibadah kok menyakitin orang, namanya bukan lagi ibadah. Kan katanya mau ibadah kepada Allah, masa ibadah kita malah justru mengganggu orang, rasanya nggak pantas. Tadi Pak Ustadz, kalau kita dengar dari Buddha tadi cerita, dia sempat bahkan mau bunuh diri. Ya. Kemudian Buddha boleh cerita, gimana kelanjutannya? Itu hari pas selesai datang itu saya di tempat acara pesta itu saya membunuh diri Ustadz. Udah saya potong saya, tapi Allah masih selamatin saya. Saya dibawa ke rumah sakit sama orang-orang di sekitar situ, dibawa ke rumah sakit, terus saya agak membaik, nggak apa-apa sih, hanya cuman keberet sedikit. Saya pulang ke rumah, 2 hari pulang ke rumah, dia datang sama istrinya itu. Yang saya sakit hati sekali Ustadz, nggak tahu saya dendam sama keluarga apa bagaimana. Saya ngadu ke ibu, saya pikir ibu lah tempat saya untuk mengadu, ya kan? Betul. Saya datang ke rumah ibu saya bilang, Mi, suami saya itu udah kawin lagi sama orang yang deket yang kalian pada kenal semua. Dia bilang, kamu itu hanya ngada-ngada. Kalau laki-laki itu punya suami lebih dari 1 tuh wajar. Makanya katanya kalau punya suami itu ikat matanya, ikat kakinya. Kamu berhias apa? Kurang baik bagaimana? Saya bilang, saya berhias, saya ladenin suami saya. Saya bilang gitu, karena memang dari dulu dia tuh punya hubungan. Kalian aja yang hanya jodohkan saya dengan dia. Dia itu nggak mau sama saya, memang ada, karena memang dia memang dari dulu masih di sekolah dia sudah berhubungan. Ibu saya bilang, udah hadapin aja kenyataan itu, kamu sabar, toh bagian kamu banyak. Saya di situ saya pulang Pak Ustadz, sempat saya pergi merenung sendiri. Di hati saya berpikir, ya Allah, seandainya suatu saat nanti ada laki-laki sekalipun itu tukang beca ataupun gelandangan di luar sana yang sayang sama saya, yang mau menerima saya apa adanya, saya siap tinggalkan semua.